Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai implementasi Pancasila dalam perundang-undangan dan kebijakan negara. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pancasila merupakan segala sumber hukum negara. Jadi, penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Terdapat 3 hukum menurut Egan Ehrlich yang menyebutkan hukum sebagai living law masyarakat, dan yang kedua adalah menurut Von yang menyebutkan bahwa hukum itu sebagai volgis masyarakat, dan yang ketiga adalah menurut Sujono Sukanto di mana salah satu faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum itu adalah masyarakat itu sendiri. 1945 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah pandangan Pancasila dalam nilai kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan mengajarkan untuk menghormati harkat dan martabat manusia dan menjamin hak-hak asasi manusia. Nilai ini didasarkan pada kesadaran bahwa manusia adalah sederajat. Lalu ada pandangan Pancasila dalam Sila Persatuan. Sila Persatuan Indonesia mengandung pemahaman hukum bahwa setiap peraturan hukum, mulai undang-undang hingga putusan pengadilan harus mengacu pada terciptanya sebuah persatuan warga bangsa. Implementasi pandangan Pancasila dalam nilai-nilai kedaulatan rakyat. Nilai kedaulatan rakyat menjadi dasar demokrasi di Indonesia. Nilai-nilai ini menunjuk pada pembatasan kekuasaan negara dengan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Yang kelima adalah pandangan Pancasila dalam nilai keadilan sosial. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Implementasi Pancasila dalam kebijakan negara. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Bersamaan dengan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti, yaitu mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi Pancasila dibagi dalam beberapa aspek. Yang pertama adalah implementasi Pancasila dalam bidang politik. Yang pertama adalah pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli, dan pasal 27 ayat 1 segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya. Dan yang ketiga adalah pasal 28A dan 28J membahas tentang hak asasi manusia mulai dari hak hidup, hak berkreasi, dan hak lainnya secara umum. Yang kedua adalah implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Terdapat pasal 27 ayat 2 yang berisi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan yang kedua adalah pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Yang ketiga adalah pasal 34 ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Yang ketiga adalah implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Yang pertama adalah pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, dan yang kedua, pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, pasal 32 ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Yang keempat adalah implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama adalah pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua adalah pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Secara sistematis, pertahanan keamanan negara harus berdasarkan pada tujuan tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai Tuhan yang Maha Esa pada sila pertama dan kedua. Dan yang kedua adalah berdasarkan pada tujuan untuk mewujudkan kepentingan seluruh warga sebagai warga negara, sila ketiga. Dan yang ketiga adalah harus mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat, serta kebebasan manusia, sila keempat.
Demikian presentasi yang dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan serta banyak kekurangan. Demikian, terima kasih.